Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Tolokat pada chapter 214 season 3. Pada chapter kali ini berjudul Kenangan Masa Lalu Pemimpin Keluarga, Potongan Kenangan Tromere bagian ke-1. Baiklah, melanjutkan pada chapter kemarin, di mana kita sudah diperlihatkan wajah asli V saat masih muda. Ternyata V juga sangat tampan dengan style yang cukup lumayan memikat hati perempuan. Kembali ke cerita, Tromere tiba-tiba langsung menendang V dengan keras. Karena bagi Tromere semua masalah ini tidak bisa tiba-tiba selesai dengan hanya V meminta maaf. Di sisi lain, Gustang juga menghampiri V dan mengunci lehernya. Jika V menghancurkan pipa tersebut, akan membuat para robot berhenti bergerak. Ternyata V mengetahui hal itu. Gustang kembali menanyakan mengapa V malah melepas bajunya dan masuk ke dalam pipa tersebut, bukannya langsung memotong pipa tersebut. V pun menjelaskan ingin pergi ke sana karena terlihat sangat menarik. Mendengar ucapan itu, Tromere, Gustang, dan juga Yirang semakin kesal terhadap V. Lalu Yirang pun membakar mereka semua dengan apinya. Lalu terjadilah pertikaian kecil di antara mereka, karena tindakan V bisa membuat regunya mati. Tetapi di momen indah ini mereka saling bercanda, meskipun bercanda antar sahabat yang saling pukul saat masih mereka muda. Tak lama dari situ, Guardian menanyakan keputusan yang akan diambil oleh V. Di sisi lain, Guardian memanggil V dengan sebutan user alias pengguna. Lalu V pun menanyakan apakah keputusan tentang bagaimana dia akan membagi kekuatan ini kepada orang lain atau akan menyimpan kekuatan yang baru ini untuk dia sendiri. Guardian pun merespon betul tentang hal itu. Kemudian V pun menegaskan bahwa jawabannya sudah jelas. Dia akan membagi kekuatan ini dengan teman-temannya. Alasannya karena dia tidak bisa memanjat menara sendirian. Kemudian Guardian menjelaskan karena keputusan V untuk membagi kekuatannya dengan orang lain, maka karena pilihan V seluruh kehidupan di menara akan mendapatkan manfaat dan juga evolusi. Jelas bukan hanya kalian yang akan berkembang, tetapi juga musuh kalian. Bahkan benih kejahatan yang terlarut dalam Shinzui akan mendapatkan manfaat darinya. Karena revolusi dan juga evolusi tidak selalu baik dan juga bermanfaat. Karena pilihan Anda dapat meningkatkan kehidupan yang jahat atau mungkin terkontaminasi oleh kejahatan itu. Dan Anda atau orang di sekitar Anda dapat terluka atau terbunuh dalam proses ini. Pada panel ini pun diperlihatkan beberapa iblis. Salah satu dari iblis tersebut yang telah kita kenal yaitu Blue Terisla. Iblis yang bersemayam dalam tubuh Bam saat ini. Ini kemungkinan sebuah plot twist. Nanti kita akan bahas hal ini di akhir video. Melanjutkan ke cerita, Guardian pun kembali menanyakan kepada V. Apakah V tidak akan menyesal atas keputusannya ini? Lalu V pun menjelaskan, dia tidak akan menyesalinya karena kekuatan ini dibutuhkan oleh semua orang. Mendengar jawaban dari V, Guardian memutuskan bahwa keputusan V sebagai pengguna telah dibuat. Bahkan jika V gagal dan larut dalam Shinzui karena pilihan V sendiri, sistem menara akan selamanya mengizinkan semua orang menikmati kekuatan evolusioner hasil revolusi. Sebagai syukur atas berkat yang telah Anda berikan pada menara ini, Guardian pun memberikan sebuah cenderamata kepada mereka semua, yaitu api biru yang mistis. Api biru itu akan memperkuat dan melindungi teman-teman pilihan Anda. Tentu saja hal itu seperti sebuah kebakaran. Yang ini bisa membuat Anda terbakar jika Anda menyalahgunakan kekuatan ini. Tak lama dari situ, Guardian pun beranjak pergi meninggalkan mereka dan berpesan pada semuanya. Semoga petualangan kalian diisi dengan kemuliaan. Kita akan bertemu lagi, para pendaki menara. Kemudian Yirang pun meminta untuk segera menghancurkan pipa tersebut dengan memanggil V dan juga Gustang.
tetapi memanggil Tromere dengan sebutan idiot Tromere. Tromere pun merasa hanya dirinya yang dipanggil idiot. Yirang menggunakan kata Troy untuk namanya Tromere. Ini adalah cara memanggil seseorang yang bertindak bodoh melakukan apa yang mereka inginkan. Lanjut ke cerita, V menolak untuk menghancurkan pipa tersebut sekarang. Gustang dan Yirang yang mendengar hal itu tidak habis pikir dengan V karena mereka hampir sampai. Ternyata alasan V menolak karena dia sekarang ingin mencoba kekuatan barunya. Tiba-tiba V sudah bergerak dengan sangat cepat. Melihat hal itu, Tromere dan Gustang sangat takjub. Bahkan Tromere mengakui bahwa kecepatan V sekarang bahkan lebih cepat daripada Kun Ethan saat menggunakan petirnya. Mereka pun sangat merasa aneh saat melihat V, karena jelas V tidak memilikinya. Tetapi sepertinya V yang sekarang memiliki sebuah sayap, yaitu sayap yang memungkinkan dia terbang bebas. Melihat tingkah laku V yang banyak tingkah, Yirang pun langsung membakar tubuh V. Kembali pada panel sekarang, Tromere teringat akan momen indah itu. Bagi Tromere mungkin sangat menyenangkan pada saat itu, tapi akhirnya terjadi pilihan yang tragis. Kenangan dan emosi itu telah pudar sekarang, tapi Tromere sangat yakin menara di saat itu adalah tempat yang kejam, bukanlah tempat yang menyenangkan. Kembali ke flashback, Gustang muda dan juga jahat muda terjebak di suatu ruangan, di mana para robot kecil terus datang menghampiri mereka. Terlihat juga jahat muda mencoba menghancurkan sebuah pintu dengan tinju-tinjunya. Tetapi pintu tersebut sangat tebal dan keras, jadi tidak bisa dihancurkan. Jahat pun terlihat kesal karena kemungkinan di ruangan di balik pintu itu ada Ethan dan juga Yurin. Mereka pun sangat kesal karena pintu yang mereka buka dengan mudah saat masuk sekarang jadi malah tambah tidak terbuka. Gustang pun yang melihat para robot semakin dekat dengan mereka. Di sisi lain, pada ujian ini tidak boleh membunuh robot itu meski hanya satu saja, karena itu akan membuat ujian kali ini gagal. Di sisi lain, robot-robot itu akan datang setiap menit. Berada di seberang mereka, ada Tromere yang kesal pada Gustang dan juga jahat, karena kenapa mereka pergi ke sana tanpa persiapan. Lalu Gustang pun menjelaskan, mereka tidak tahu bahwa tentara robot akan datang ke sini secara tiba-tiba. Mereka hanya berusaha menyelamatkan banyak orang. Lalu Tromere menanyakan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Tentara robot akan segera sampai di tempat mereka berdua. Berada di sisi Tromere, Yirang melihat sebuah tuas. Yirang pun berpikir jika kita membuka tuas ini, maka orang-orang yang diselamatkan oleh Gustang dan jahat akan mati. Terjadilah perdebatan antara Tromere dan juga V. Bagi Tromere, ujian ini adalah membuka pintu-pintu dan membunuh tentara robot. Tetapi bagi V itu semua adalah sebuah perangkap. Jika kita buka bendungannya, orang-orang di sana akan mati. Kemudian V pun beranjak pergi. Dia berencana menyelamatkan mereka bagaimanapun caranya. Lalu Yirang pun mencoba mencegah V, karena itu sama saja dengan bunuh diri. Karena sudah terlambat, tentara robot akan menyusul mereka sebelum itu. Jika kita pergi sekarang, mereka akan tertangkap oleh gelombang pasang. Ini akan membuat kita mengambil keputusan yang lebih keras dari yang kita punya. Melihat hal itu, Tromere sontak terdiam sejenak. Pada akhirnya, Tromere yang melihat teman-teman beragaknya akan mati, Tromere pun bergegas menuju ke tempat tuas itu berada. Tromere pun memutuskan untuk menarik tuas tersebut. Melihat itu, Yirang dan juga V tidak percaya, karena Tromere tidak mungkin serius akan melakukan itu. Mereka pun mengingatkan kepada Tromere untuk tidak melakukan itu. Tromere pun beralasan, karena seperti yang mereka ketahui, Tromere tidak suka sangat banyak orang. Yirang pun mencoba menyadarkan Tromere, karena pasti ada jalan lain. Tetapi Tromere tetap bersikukuh, mungkin karena Tromere menyukai teman-temannya. Kemudian tuas pun ditarik
oleh Tromere. Tak lama dari situ, kemudian gelombang bendungan air pun memancar di bawah ruangan mereka. Di sisi lain, para manusia yang telah ditolong oleh Gustang dan juga Jahat pun ikut terseret arus bersama dengan para robot tersebut. Girang dan juga Vi hanya bisa pasrah dan melihat banyak orang-orang yang telah diselamatkan mati terseret arus. Di sisi lain, Gustang dan juga Jahat pun hanya bisa terdiam melihat hal itu. Ditutup pada chapter kali ini, melanjutkan cerita masa muda mereka. Setelah insiden itu, mereka semua berjalan dengan tatapan yang suram, seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi barusan. Saat mereka berjalan, ternyata lebih banyak lagi korban dari arus tersebut, bukan hanya orang-orang yang tadi, dan mereka pun terkejut. Melanjutkan pada panel sekarang, bagi Tromere menara bukanlah tempat yang menyenangkan, tetapi membuat mereka menjadi kejam, mungkin bahkan lebih dari apa yang kita harapkan, dan lebih membuat mereka menjadi pendosa. Pembahasan Mimin pada chapter ini sangat kompleks, di mana kita sudah menemukan puzzle-puzzle pada chapter-chapter yang lalu. Yang pertama adalah V kemungkinan adalah orang pertama yang melakukan revolusi. Sama seperti Urek Mazino maupun Bam saat bertemu Guardian di kereta neraka, mereka berdua pun ditawarkan sebuah revolusi, tetapi Urek Mazino menolaknya. Berbeda dengan Bam, dia sedikit ragu-ragu, karena V adalah orang pertama yang melakukan revolusi di menara. Pada akhirnya keputusannya adalah membagi kekuatannya dengan semua orang, termasuk juga dengan kejahatan. Jika kita melihat iblis Blue Terisla yang pada panel ini belum begitu menyeramkan, tetapi iblis ini adalah iblis yang bersemayam dalam diri Bam sekarang. Mungkin ini plot twist yang dimaksud oleh Guardian, di mana para kejahatan akan terkontaminasi ke dalam diri mereka. Termasuk pada chapter sekarang, di mana iblis dan kejahatan sudah merasuki Tromere, untuk membuat dia berani mengambil keputusan yang sangat kejam dan juga keji. Dan bahkan di panel sebelumnya, di mana diperlihatkan bahwa Jahat juga sudah berpesan pada Tromere. Setelah hari di mana Tromere menarik tuas, mereka semua pun melakukan hal yang sama, berbuat kejam dan juga keji tanpa rasa bersalah, karena iblis masuk melalui celah orang baik. Seperti yang dikatakan oleh Guardian, bahkan sistem ini berlaku selamanya di menara. Seorang Arlen Chris pun merasakan bahwa Jahat yang sekarang sudah dirasuki oleh iblis, hingga dia kejam dan keji kepada siapapun, termasuk para kepala keluarga. Mungkinkah ini juga yang dimaksud oleh Guardian dengan pertanyaan, apakah V akan menyesal? Karena teman-temannya juga terkontaminasi oleh para iblis dan juga kejahatan. Sekarang kita mulai mengerti mengapa semakin memanjat menara kita akan semakin kejam dan juga keji. Karena efek dari evolusi dan juga revolusi yang telah V putuskan saat ini, dan itu berlaku selamanya oleh sistem menara. Di sisi lain, jika kita melihat otak dan juga sifat V mirip sekali dengan Bam, tidak heran sekali bahwa Bam juga memiliki sifat tidak tega dan akan menolong orang lain ketika dalam kesusahan. Jadi bagaimana pendapat kalian? Tolong tulis di komentar ya. Baiklah, sekian pembahasan Torokat pada chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.